Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Esa Nugra Rahim Fasim dengan NIM S1 S1 2007. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal yang telah diberikan untuk memenuhi MIT dari mata kuliah Kalkulus 2 di semester genap ini. Jadi langsung saja soal yang pertama, yaitu tentukan domain fungsi f(x, y) sama dengan akar y kurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y dikurang a kuadrat. Tunjukkan gambar permukaannya dengan keterangan bahwa a adalah angka satuan dari hasil penjumlahan dua digit terakhir NIM Anda. Nah, jadi langsung saja yang pertama itu saya akan mencari nilai a-nya dulu. Nah, karena dua digit terakhir NIM saya yaitu 07, maka langsung saja kita jumlahkan, yaitu 0 ditambah 7, maka nilai a-nya yaitu 7. Kemudian fungsi x, y sama dengan akar y kurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y kurang a kuadrat. Nah, sebelum saya melangkah ke domain fungsinya, terlebih dahulu saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman grafik dari fungsi tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya bahwa grafiknya kurang lebih seperti ini ya, atau gambar permukaannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa mengaksesnya yaitu di 3D GeoGebra ya, dimana nanti kita diminta untuk memasukkan rumus fungsinya, kemudian dia akan menampilkan gambar atau grafik permukaan dari fungsi tersebut. Nah, kemudian untuk menentukan domain fungsinya kurang lebih polanya seperti ini ya teman-teman, di mana x, y itu elemen r kuadrat, di mana akar y kurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y dikurang a kuadrat merupakan elemen r. Jadi ini merupakan elemen dari r kuadrat ini ya. Nah, langsung saja x, y elemen r kuadrat, di mana y kurang x kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi fungsinya ini harus 0 ya teman-teman, atau lebih besar. Maaf, saya salah. Fungsinya ini harus lebih besar atau sama dengan 0, karena ketika dia minus maka dia tidak terdefinisi. Dan x kuadrat ditambah y kurang 7 kuadrat, maka domain fungsinya yaitu x, y elemen r kuadrat, di mana y lebih besar atau sama dengan x kuadrat dan x bukan 0 dan y bukan 7. Jadi kita melangkah ke soal yang kedua, yaitu tentukan gradien garis singgung pada kurva perpotongan permukaan 2 set sama dengan akar 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 36 dengan bidang y sama dengan 1 di titik 2 1, 3/2. Kemudian cari juga persamaan parameter untuk garis singgung di titik tersebut ya. Nah, jadi karena garis singgung ini yang dicari yaitu kurva perpotongan dengan bidang y sama dengan 1, maka kita menganggapnya bahwa y-nya ini yaitu konstan. Kemudian persamaan yang ini ya. Persamaan yang ini diturunkan terhadap sumbu x. Jadi langsung saja yang pertama itu kita sederhanakan dulu, 2 set sama dengan akar 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 36. Maka z sama dengan 1/2 dari akar tersebut. Nah, kemudian turunan parsial terhadap x adalah fx x, y sama dengan dz per dx sama dengan 3x per 2 akar x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4, sehingga didapatkan ini hasil substitusi ya, x dan y yaitu 2 fx terhadap 2,1 yaitu dx per dz sama dengan 3 atau 3/1 ya. Nih, jadi gradien garis singgung kurva di 2,1 3/2 yaitu 3/1. Kemudian garis singgung berarah 1, 0, 3 dan melalui titik 2, 1, 2/3 sehingga persamaan parameternya yaitu x sama dengan 2 ditambah t
Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 3/2 ditambah 3T. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang ketiga, yaitu tunjukkan bahwa limit x, y mendekati 0,0 x y tambah y pangkat 5 per x kuadrat tambah y kuadrat itu tidak ada. Nah, jadi fxy sama dengan x y tambah y pangkat 5 per x kuadrat ditambah y kuadrat terdefinisi di domain fungsi r kuadrat sama dengan 0,0. Nah, yang pertama itu kita mengambil pendekatan bahwa y itu sama dengan 0 kecuali x. Maka nilai f adalah fx, 0 sama dengan x 0 ditambah 0 pangkat 5 per x kuadrat ditambah 0 kuadrat, maka hasilnya yaitu 0 karena tadi kita sudah mengambil pendekatan yaitu y sama dengan 0. Maka limit f x, y mendekati 0,0 sepanjang x sama dengan 0 adalah limit f x, 0 di mana x, 0 mendekati 0,0, limit x, 0 mendekati 0,0 memperoleh x, 0 ditambah 0 pangkat 5 per x kuadrat ditambah 0 pangkat 2 yaitu sama dengan 0. Kemudian yang kedua kita mengambil pendekatan bahwa y ini sama dengan x. Jadi nilai f adalah f x, x sama dengan x, x ditambah x pangkat 5 per x kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 1 ditambah x pangkat 3 per 2. Maka limit f x, y mendekati 0,0 sepanjang garis y, x adalah limit x, x mendekati 0,0 di mana fx, x yaitu limit x, x mendekati 0,0 1 ditambah x pangkat 3 per 2 mendapatkan hasil yaitu 1/2. Nah, karena limit x, 0 dan f dan limit x, x 0,0 terhadap sumbu f x, x itu berbeda, maka nilai limitnya itu tidak ada ya, karena ketika kita mengambil dua pendekatan dan kita mendapatkan hasil yang berbeda, maka dapat kita simpulkan bahwa limit itu nilainya tidak ada. Jadi ini sudah terbukti ya teman-teman bahwa limit x, y mendekati 0,0 x y tambah y pangkat 3 per x kuadrat tambah y kuadrat itu tidak ada. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang keempat, yaitu tentukan turunan berarah fungsi f, x, y, dan z sama dengan x pangkat 3y dikurang y kuadrat z kuadrat pada titik min 2, 1, dan 3 dalam arah vektor A sama dengan I dikurang 2J ditambah 2K. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, dimana D vektor UF min 2, 1, 3 sama dengan turunan dari min 2, 1, 3 terhadap X dikalikan dengan U1 ditambah turunan dari min 2, 1, 3 terhadap Y dikali dengan U2 ditambah turunan dari min 2, 1, 3 terhadap Z dikalikan dengan U3. Nah, selanjutnya vektor A ini kita akan jadikan vektor satuan, yaitu dengan cara membagi nilai vektor A itu sendiri. Nah, jadi U sama dengan vektor A per vektor A. Panjang vektor A sama dengan I dikurang 2J ditambah 2K per akar 9. Nah, jadi akar 9 ini diperoleh dari sini ya teman-teman. Jadi akar 9 diperoleh dari 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 1/3 I dikurang 2/3
tambah 2/3K. Nah, jadi di sini turunan fungsinya f, x, y, dan z yaitu 3x kuadrat y sama dengan fx min 2, 1,3 yaitu 3 min 2 akar 2. Jadi hasilnya adalah 12. Kemudian turunannya yang fy, x, y, z sama dengan x pangkat 3 dikurang 2y dikurang z yaitu fy min 2, 1,3 sama dengan min 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 1 kemudian dikali 3 akar 2 yaitu hasilnya min 26. Kemudian fz-nya sama dengan turunan dari x, y, z yaitu min 2y kuadrat z kurang 8 kurang 2 dalam kurung 2 min 2,1,3 sama dengan min 2 kali 1 kuadrat dikalikan dengan 3 sama dengan minus 6. Nah, jadi diperoleh DUF yaitu min 2,1,3 sama dengan F min 2,1,3 dikalikan dengan U1 ditambah FY min 2,1,3 dikalikan dengan U2 ditambah FZ min 2 dikali 1 dikali 3 min 2,1,3 dikali U3. Nah, ini adalah rumusnya ya. Maka tadi kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita masukkan saja yaitu 12 dikali 1/3 ditambah FY-nya yaitu min 26 dikalikan dengan min 2/3 ditambah min 6 dikalikan dengan 2/3. Maka 12/3 ditambah 52/3 dikurang 12/3 yaitu hasilnya 52/3. Maka turunan pada fungsinya yaitu 52/3. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang kelima, yaitu tunjukkan bahwa permukaan x kuadrat ditambah 4y ditambah z kuadrat sama dengan 0 dan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat dikurang 6z tambah 7 sama dengan 0 saling menyinggung di titik 0, min 1 dan juga 2. Petunjuk, dua permukaan bersinggung di suatu titik jika keduanya itu memiliki bidang singgung yang sama pada titik tersebut. Langsung saja ini persamaan permukaan 1 yaitu x kuadrat ditambah 4y ditambah z kuadrat yaitu sama dengan 0. Kemudian persamaan permukaan 2 x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurang 6z tambah 7 sama dengan 0. Dengan titik singgung 0, min 1,2. Pembuktian persamaan 1 x kuadrat ditambah 4y ditambah z kuadrat. Fx terhadap x, y, z sama dengan 2x. Fy, x, y, z sama dengan 4 dan fz, x, y, z sama dengan 2z. X, y, z sama dengan turunan dari x, y, z terhadap sumbu x dikalikan dengan i. Kemudian ditambah turunan dari x, y, z terhadap sumbu y kalikan dengan j. Kemudian ditambah turunan dari x, y, z terhadap sumbu z dikalikan dengan k. Sama dengan 2 xi ditambah 4j ditambah 4zk. Jadi 0, min 1,2 sama dengan 2 dikali 0 i ditambah 4j ditambah 2 kali 2k sama dengan 4j ditambah 4k. Persamaan bidang singgung di titik 0, min 1,2 tx a b c dikalikan dengan x kali a ditambah fy a b c dikalikan y kali b ditambah fz a b c dikalikan dengan z kurang c sama dengan 0. 0 dikali x kali 0 ditambah 4 y kurang 1 ditambah 4 x kurang 2 sama dengan 0. 4y ditambah 4 ditambah 4z kurang 8 sama dengan 0.
4Y ditambah 4Z sama dengan 4 dan Y tambah Z sama dengan 1. Selanjutnya persamaan 2, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 6Z ditambah 7 sama dengan 0. Fx terhadap X, Y, Z sama dengan 2X. Fy terhadap X, Y, Z sama dengan 2Y. Fz terhadap X, Y, Z sama dengan 2Z dikurang 6. Maka Fx, Y, Z sama dengan turunan dari X, Y, Z terhadap sumbu X dikalikan dengan I ditambah turunan dari X, Y, Z terhadap sumbu Y dikalikan dengan Y ditambah turunan dari X, Y, Z terhadap sumbu Z dikalikan dengan K. Maka sama dengan 2XI ditambah 2YJ ditambah 2Z dikurang 6K. Maka F 0,-1,2 sama dengan 2 dikali 0I ditambah 2 dikali -1J ditambah 2 kali 2 kurang 6K. Sehingga hasilnya -2J dikurang 2K. Nah, jadi persamaan bidang singgung di titik 0,1,2 yaitu Fx ABC X dikurang A ditambah Fy dikali A, B, C dikalikan dengan Y kurang B ditambah Fz terhadap A, B, C dikalikan dengan Z kurang C sama dengan 0. Maka 0x kurang 0 ditambah -2 dikalikan dengan Y kurang -1 ditambah -2 dikali dengan Z kurang 2 sama dengan 0. -2Y dikurang 2 dikurang 2Z tambah 4 sama dengan 0. -2Y dikurang 2Z sama dengan -2. Y tambah Z sama dengan -1. Jadi karena kedua permukaan tersebut memiliki bidang singgung yang sama, yaitu Y tambah Z sama dengan 1, maka kedua permukaan saling menyinggung di titik 0,-1,2. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Tentukan semua titik kritis yang mungkin dari fungsi f, x, y sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Tunjukkan apakah masing-masing titik itu memberikan suatu maksimum lokal, minimum lokal, ataupun suatu titik plana. Jadi yang pertama itu kita mencari turunan x itu terhadap sumbu y, atau juga bisa dengan mencari turunan terhadap keduanya, yaitu y turunan terhadap y. Nah, nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian titik kritis diperoleh dengan menyelesaikan persamaan fx, x, y sama dengan 0 dan fy, x, y sama dengan 0. Yaitu turunannya yaitu 8x pangkat 3 dikurang 2x sama dengan 0, maka 2f 4x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0 ataupun juga kurang lebih 1/2, dan 6y sama dengan 0. Jadi titik kritisnya adalah 0,0, 1/2,0 dan min 1/2,0. Nah, di sini ada tabel uji nilai ekstrim dengan D, teman-teman bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi nilai minimum lokal f 1/2,0 sama dengan min 1/8 dan f min 1/2,0 sama dengan min 1/8. Sedangkan titik 0,0 itu merupakan titik plana ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.